Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang di rumah? Miss Ajija doakan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya dalam belajar daringnya. Abang dan kakak, kita memasuki tema 4 ya. Kita sudah masuk tema 4. Hari ini kita masuk di subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Kita akan membahas pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita memulai pelajaran ini, untuk mengambil berkahnya kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga dengan kita membaca doa tadi Allah memudahkan kita dalam mendapatkan ilmu pada pagi hari ini. Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah ya yang sederhana dengan tepat. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. Yang ketiga, agar abang dan kakak dapat menentukan 2 bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. Dan yang terakhir, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan tepat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, kalau begitu kita akan masuk ke dalam inti pembelajaran kita. Hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini sudah kita pelajarin kemarin waktu di tema 2 ya abang dan kakak. Nah, Miss pasti yakin abang dan kakak masih ingat apakah itu arti hak? Iya, benar sekali. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya abang dan kakak. Nah, di sini ada hak dan kewajiban di rumah ya. Nah, yang pertama itu mendapatkan kasih sayang dari keluarga. Itu adalah hak mendapatkan perawatan, mendapatkan perhatian, mendapatkan bantuan, mendapatkan pakaian yang rapi dan bersih, serta memiliki tubuh yang sehat dan tinggal di rumah yang nyaman, serta mendapatkan makanan yang halal lagi bergizi dan juga sehat ya. Nah, kalau kewajiban kita di rumah apa ya? Yang pertama adalah kita berkewajiban untuk menyayangi keluarga kita. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, abang, adik ya, kakek, nenek, dan juga semuanya yang ada di keluarga kita. Selain kita harus menyayangi, kita berkewajiban juga mendoakan keluarga kita. Dan tidak lupa kita harus selalu berterima kasih kepada keluarga kita. Nah, kewajiban kita juga adalah melindungi tubuh kita dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, itu adalah contoh dari hak dan kewajiban yang ada di rumah ya abang dan kakak. Nah, abang dan kakak pasti sudah mendapatkan haknya ya kan sebagai anak di rumah, Miss yakin. Dan abang dan kakak, ketika abang dan kakak sudah mendapatkan hak abang dan kakak, maka jangan lupa abang dan kakak harus melaksanakan kewajibannya. Karena diingat ya, kita harus melaksanakan kewajiban kita untuk mendapatkan hak kita. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang macam-macam pakaian. Nah, pakaian itu adalah sesuatu yang kita sandang ya, nak, yang kita pakai. Nah, di sini ya ada beberapa contoh macam-macam pakaian. Kira-kira Miss, pakaian itu gunanya untuk apa ya? Nah, untuk manusia, pakaian itu berguna untuk melindungi dirinya. Nah, untuk seorang muslim kayak kita, untuk laki-laki dan untuk perempuan khususnya ya, kita diwajibkan oleh
oleh Allah memakai pakaian yang menutup aurat, ya, dengan memakai kerudung, memakai baju yang panjang menutupi badan kita, serta memakai rok dan memakai baju yang tidak ketat. Itu bertujuan agar menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan atau dari perbuatan yang tidak baik. Nah, contoh dari pakaian yang biasa ya abang dan kakak pakai, pakaian itu berfungsi ya untuk membuat kita nyaman dan untuk melindungi tubuh dari dingin dan panas cuaca serta gangguan dari serangga. Nih, pakaian ini dapat melindungi kita. Pakaian ini dapat melindungi kita dari, kita bisa ambil pointernya ya, dari cuaca dingin, dari hujan, dari panasnya matahari ya, atau dinginnya di malam hari. Nah, itu adalah contohnya. Nah, itu adalah manfaatnya ya abang dan kakak. Bagaimana macam-macam pakaiannya, Miss? Nah, pakaian itu ada beberapa macam, tergantung situasi dan kondisinya. Yang pertama, nah ini ada pakaian bermain atau pakaian harian. Ya, biasanya abang dan kakak kalau bermain pakai baju kaos, pakai celana pendek atau celana panjang seperti itu kan. Nah, yang kedua pakaian untuk tidur. Nggak mungkin kan kamu ke kamar tidur, mau tidur kamu pakai seragam sekolah, ya tidak mungkin, tidak sesuai dengan keadaannya. Nah, berarti kalau pakaian tidur kamu akan pakai piyama ya kan, atau baju tidur. Yang ketiga adalah pakaian seragam sekolah. Nah, pakaian seragam sekolah ini ya, di setiap sekolah dia punya ciri khas pakaiannya. Kalau anak SD itu pasti pakaiannya adalah merah putih ya. Nah, nggak mungkin kan abang dan kakak ke sekolah pakai baju koko atau baju mau kondangan gitu ya kan, nggak mungkin. Nah, nggak sesuai dong. Anak sekolah ada seragam sekolahnya. Yang keempat adalah pakaian pesta atau pakaian undangan. Nah, ini juga kita harus menyesuaikan pakaian yang akan kita pakai untuk ke suatu tempat atau suatu keadaan. Nah, nggak mungkin juga ketika kamu pergi pesta bersama keluarga kamu menggunakan piyama atau baju tidur. Nggak sesuai ya abang dan kakak. Nah, kita harus menempatkan pakaian itu juga pada tempatnya. Oke, abang dan kakak paham ya? Iya dong. Nah, lanjut kita akan belajar tentang kewajiban dan hak kita terhadap pakaian. Nah, selain kita punya kewajiban dan hak di rumah, di sekolah, nah kita juga punya hak dan kewajiban untuk barang-barang yang kita pakai ya. Salah satunya adalah pakaian. Nah, abang dan kakak berkewajiban ya untuk menggunakan pakaian dengan hati-hati. Dengan hati-hati itu supaya tidak kotor, tidak robek ya, agar menjaga dia tetap bersih dan pemakaiannya bisa lama. Yang kedua, kewajiban terhadap pakaian adalah menjaga pakaian agar tidak kotor dan tidak rusak. Dan yang ketiga adalah menggunakan pakaian sesuai kebutuhannya ya abang dan kakak. Nah, kalau begitu haknya apa ya, Miss? Nah, haknya mendapat pakaian yang bersih dan rapi ya, mendapatkan pakaian yang indah gitu ya abang dan kakak, contohnya. Oke. Nah, abang dan kakak sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Kita akan belajar tentang memberikan saran. Saran itu adalah sebuah solusi yang ditunjukkan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Nah, dalam kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, dan berakhiranlah. Kayak gitu ya abang dan kakak. Kita dalam kehidupan sehari-hari sering memberikan saran ya, saran untuk teman kita, saran untuk hal apapun ya.
Nah, saran ini ada adab-adabnya dalam memberikan saran dengan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Nah, begitu. Walaupun kita memberikan saran kepada teman kita atau adikan kita, harus menggunakan kalimat yang sopan supaya orang yang kita berikan saran tidak tersinggung. Nah, apalagi kita memberikan saran untuk orang yang lebih tua daripada kita. Nah, begitu ya Abang dan Kakak. Saran ini dianjurkan, saran ini manfaatnya untuk kita memberikan solusi ya, agar permasalahan yang terjadi itu cepat selesai. Nah, contoh saran adalah yang pertama, laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan mendapatkan hakmu. Yang kedua, baju yang kamu kenakan itu tidak cocok dengan jenis kulitmu. Sebaiknya kamu memakai baju yang berwarna cerah sehingga terlihat sepadan di kulit. Nah, contoh pertama adalah kata laksanakanlah. Itu ada kata saran ya nak. Nah, dia menyarankan supaya kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, contoh yang dua, di situ kata sarannya adalah sebaiknya. Nah, dia memberikan saran untuk kita memakai pakaian yang cocok dengan kulit kita. Makanya dia bilang sebaiknya. Nah, alangkah baiknya, sebagusnya, seperti itu. Abang dan Kakak ya sudah paham ya. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang penjumlahan dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Oke, sebentar ya. Nah, di sini ada hasil ya, kita sudah mengetahui hasilnya adalah 365 hari. Nah, inilah hasil penjumlahan dari sisi kanan dan juga sisi kiri. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya, Miss? Hasilnya 365. Berapa sisi kanan ya dan sisi kiri kalau ditambahkan hasilnya 365? Ya, Miss kasih contoh. Misalnya yang sisi kiri 300 ditambah 65. 300 ditambah 65 hasilnya 365. Oke, Miss kasih contoh soal lagi. Misalnya 200 ditambah 165. 200 ditambah 165 maka hasilnya adalah 365. Mudah kan Abang dan Kakak? Iya. Nah, ini bukan tugas yang harus Abang dan Kakak kumpul dan berikan kepada Miss ya. Ini adalah latihan. Miss sudah memberikan 2 contoh untuk Abang dan Kakak. Abang dan Kakak bisa latihan di rumah bersama ayah dan bunda, tapi tidak dikirimkan kepada Miss karena tugas hari ini bukan ini. Oke, Abang dan Kakak sudah paham ya? Ini tentang penjumlahan, mudah ya. Nah, lanjut kita akan belajar SBDP tentang pola irama sederhana pada lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud. Nah, Abang dan Kakak, Miss akan putarkan lagunya. Abang dan Kakak boleh perhatikan ya.
senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Oke abang dan kakak, itu adalah lagu yang berjudul Jika Ibuku Tua Nanti. Lagu itu diciptakan oleh Aty Mahmud ya. Nada lagu tersebut dinyanyikan dengan pola sederhana. Nah setelah abang dan kakak mendengarkan lagu tersebut, ada tugas hari ini yaitu membuat video abang dan kakak menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Videonya dikirimkan ke Miss ya abang dan kakak. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah untuk kalian. Nah, Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.